Di tengah gurun pasir yang membara, di mana suhu bisa mencairkan logam, seekor pembunuh kecil bergerak dalam senyap. Inilah sang Deathstalker, kalajengking paling mematikan di planet ini. Racunnya bisa melumpuhkan manusia dalam hitungan jam, tapi di sini, di gurun yang kejam, ia bukanlah monster, ia hanya bertahan. Gurun Sahara, yang tak berbelas kasih, menyambutnya setiap fajar. Matahari terbit, memancarkan panas 50 derajat Celcius dan pasir berubah menjadi oven raksasa. Deathstalker, Leiurus quinquestriatus, merayap keluar dari liangnya, tubuh kuning pucatnya kontras dengan pasir coklat. Ia menyimpan racun di ekor melengkungnya, senjata pamungkas untuk hidup atau mati. Tubuhnya dirancang untuk neraka ini. Kaki-kaki rampingnya tak menyentuh pasir panas terlalu lama. Ia bergerak cepat, seperti dansa kematian. Sisik di punggungnya memantulkan sinar matahari, mengurangi panas. Di bawah terik, ia mencari tempat teduh, batu retak atau akar kering. Indera utamanya, getaran. Ia tak butuh mata tajam. Kaki dan bulu sensor di tubuhnya merasakan denyut langkah serangga kecil. Seekor kumbang pasir tak sengaja mendekat, Deathstalker membeku, ekornya terangkat, siap menyengat. Hidup di gurun adalah permainan air. Deathstalker jarang minum. Ia mengekstrak cairan dari mangsanya. Hari ini ia beruntung. Seekor kadal kecil terlambat menghindar. Sengatan ekor menusuk dengan presisi. Racun neurotoksin bekerja cepat, melumpuhkan saraf mangsa. Makan bukanlah pesta. Ia menyantap kadal itu perlahan, mencernanya dengan enzim khusus. Energi ini akan bertahan berhari-hari. Di gurun, makanan langka. Ia bisa puasa sebulan. Tapi hari ini, perutnya kenyang. Siang semakin ganas. Angin berdebu membawa badai pasir. Deathstalker bersembunyi di balik batu. Badai adalah ancaman. Pasir bisa menyumbat lubang pernapasannya. Ia menggali liang darurat, tubuhnya meringkuk, menunggu amukan alam reda. Senja tiba, suhu turun drastis. Deathstalker keluar lagi. Malam adalah sahabatnya, panas mereda, predator besar tidur. Ia berburu jangkrik dan laba-laba. Matanya yang kecil nyaris tak berguna, tapi sensor kimia di kakinya membaui mangsa. Seekor burung hantu gurun terbang rendah. Deathstalker merasakan getaran sayap. Ia membeku, menyamar sebagai batu. Burung itu melesat. Selamat. Tapi ia tak bisa lengah. Ular pasir atau tikus gurun bisa muncul kapan saja. Ia menghadapi tantangan lain, liangnya sempit, gelap, tapi aman. Di sini ia mencerna makanan dan menyimpan energi. Gurun tak pernah benar-benar tidur, kalajengking lain bisa menyerbu wilayahnya. Jika terancam, ekornya menyengat berkali-kali. Racunnya campuran kompleks, bisa membunuh serangga, tapi juga mematikan bagi mamalia. Malam ini ia selamat. Tapi besok, gurun selalu punya kejutan. Di balik sengatan mematikan, Deathstalker menyimpan misteri. Racunnya justru sedang diteliti untuk obat kanker. Tapi di gurun, ia hanya peduli pada satu hal, hidup sampai besok. Bagaimana makhluk kecil ini bertahan di dunia di mana air lebih berharga dari emas? Fajar baru. Deathstalker keluar dengan lapar. Ia menuju oasis mini, genangan air sementara dari embun. Di sini mangsanya berkumpul, kumbang, laba-laba, bahkan kalajengking muda. Tapi ia tak sendirian. Seekor Deathstalker jantan lebih besar mengintai. Pertarungan tak terelakkan. Keduanya saling lingkari, ekor teracung. Sengatan cepat, namun sang jantan kalah. Ia mundur, luka di tubuhnya. Kemenangan ini berarti hak atas wilayah kaya mangsa. Tapi darahnya menarik perhatian. Seekor Fennec Fox, rubah gurun, muncul. Telinganya lebar mendeteksi gerakan. Deathstalker menyembunyikan diri di balik kaktus. Rubah itu mengendus-endus. Jika tertangkap, racun tak cukup lawan gigi tajam. Deathstalker punya trik. Ia pura-pura mati. Tubuhnya kaku, kaki dilipat. Rubah mendorongnya dengan hidung. Tak bereaksi. Bosan, rubah pergi. Taktik ini menyelamatkannya, tapi risikonya tinggi. Setiap sengatan menguras cadangan proteinnya. Ia harus memilih, membunuh mangsa besar atau menghemat racun untuk serangga kecil. Hari ini, ia menyerang belalang. Satu sengatan. Cukup untuk melumpuhkan. Efisien. Suhu siang membakar, malam membeku. Deathstalker beradaptasi. Darahnya punya anti beku alami. Saat dingin menusuk,
Ia menggali lebih dalam, mencari panas bumi. Di gurun, cinta bisa berujung kematian. Saat Deathstalker betina hamil, ia menjadi mesin pelindung, tak peduli pada apapun, bahkan pasangannya sendiri. Bisakah ia menjaga bayi-bayinya dari dunia yang kejam? Musim kawin. Deathstalker jantan mendekati betina dengan getaran khusus. Ia menyanyikan lagu cinta lewat getaran pasir. Jika betina tertarik, mereka berdansa. Tapi jika ia salah langkah, sengatan mematikan. Sang jantan harus cepat, setelah kawin ia lari secepat mungkin. Betina sering membunuh dan memakan jantan untuk nutrisi kehamilan. Hari ini ia selamat, tapi nasibnya masih di ujung tanduk. Betina hamil. Perutnya membesar, penuh 30-50 embrio. Ia lapar ekstrem. Ia berburu lebih ganas, bahkan menyerang kadal besar. Racunnya diproduksi ekstra, tapi itu melemahkannya. Ia menggali sarang khusus, dalam dan lembab. Di sini, ia akan melahirkan. Tak ada bantuan, ia sendirian. Bayi kalajengking, skorpling, lahir hidup-hidup, langsung naik ke punggungnya. Minggu pertama, sang ibu tak meninggalkan sarang. Bayi-bayi itu rapuh, kulitnya belum mengeras. Mereka memakan cairan dari tubuhnya. Jika ia keluar, predator seperti kadal akan menyantap mereka. Pengorbanan ibu. Ia berpuasa, bertahan dari cadangan lemak. Bayi-bayi tumbuh cepat. Setelah 10 hari, kulit pertama mereka mengelupas. Sekarang, mereka siap turun dari punggungnya. Saatnya keluar. Ibu membawa mereka ke permukaan malam pertama, dunia baru. Tapi bahaya mengintai, burung nightjar terbang rendah. 2 bayi tertangkap, sang ibu tak bisa lakukan apapun. Bayi-bayi belajar berburu. Mereka menangkap kutu kecil. Tapi persaingan sengit, saudara mereka bisa jadi mangsa. Kanibalisme biasa terjadi jika makanan langka. Setelah sebulan, sang ibu pergi. Misi selesai, bayi-bayi kini mandiri, hanya 5-10 yang bertahan. Mereka menghadapi gurun sendiri. Salah satu, lebih kecil dari lainnya, bersembunyi di bawah batu. Bayi itu bertahan, tapi di kejauhan, badai pasir raksasa datang. Apa yang akan terjadi pada generasi baru Deathstalker? Bisakah mereka mewarisi kekuatan orang tua mereka? Jangan lupa like, subscribe, dan komentar ya. Hewan apa yang perlu kita kupas di video selanjutnya? Terima kasih para penonton Dream Packing.